Selamat pagi dari Surabaya. Pengen ngakak pagi-pagi. Ada ya Bor, klien sama lawyer setipe. Punya utang puluhan miliar. Yang satu Rahma ular bogel, punya utang di pabrik Jogja. Bertanya juga, kita pernah kok tanya, di mana Pak utangnya? Kok bertanya? Malu ya ketahuan utangnya sampai puluhan miliar. Yang satu lawyernya bawa lari uang UMKM 55 miliar. Kok ada yang sama? Kalian sejodoh, memang sudah diatur sama Allah, itu berkat doanya Rahma Bogel Uler. The best. Karma dibayar kontan. Gimana rasanya? Pasti malu. Selamat pagi. Aku mau klarifikasi. Sekarang aku jadi nenek klarifikasi. Biar tenang dulu ya, kita lihat sini. Nah oke, pagi-pagi aku banyak banget dikirimin cuplikan TikTok. Lagi-lagi TikTok ya. Katanya Bang Rasman bilang kalau Laura meminta video call ke saya pada saat Laura ada di kantor polisi. Ya, memang benar. Dia ingin berbicara dengan saya setelah berapa bulan hilang nggak pernah komunikasi ya. Lagi-lagi tidak ada indikasi apapun lah, mau ikut campur atau apapun. Mungkin hanya dia kepengen ngomong sama saya ya, karena jadi menurut saya bukan hal yang aneh ya. Bukan hal yang aneh kalau pada saat Bang Rasman ada di kantor polisi Jakarta Selatan khususnya, lalu Laura meminjam handphonenya, entah handphone siapa, kalau nggak salah handphonenya Mas Tommy ya, yang ada di situ juga, partner saya, kebetulan lawyer juga, memang ingin berbicara dengan saya. Pada saat dia melihat muka saya di video call itu, dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya nangis, dan nangis. Banyak saksinya di situ. Saya cuma bilang, Laura, kamu yang sabar, kamu anak kuat, kamu pasti bisa melewati masalah ini semua dengan baik ya. Jadi jangan lagi menggiring-giring saya ikut campur bla bla bla. Tapi mau dibilang ikut campur juga bodoh amat ya, karena pada saat saya masih baik-baik aja hubungannya, memang dia selalu telepon saya, dia selalu minta nasihat dari saya. Maksudnya pada saat komunikasi hubungan saya masih baik-baik aja sama ibunya. Dari pertama saya kenal ya, masuk ke kehidupan mereka, memang Laura itu selalu kalau ada masalah itu dia nangis. Nanti ibunya, kakak ini si Loli nakal bla bla bla, kesini, aku kesana. Yang saya lakukan adalah masuk ke kamar dia dan dia langsung lihat muka saya, tidur di pangkuan saya elus-elus kepalanya dan dia menangis. Dan itu terus yang selalu terjadi di hidup saya ya. Jadi saya sangat paham apa yang Laura alami ya. Tapi ini sekali lagi bukan untuk memprovokasi, biar kalian paham bahwa di sini hanya memposisikan saya sebagai seorang ibu yang mengerti anak sebesar itu tuh masih labil ya. Tuh, jadi ya jangan selalu tuh saya tuh disalah-salahin ya. Kita itu udah berbuat baik, udah melakukan yang terbaik buat orang lain gitu kan, lama-lama nggak terima juga ya guys kalau disalah-salahin. Dibilang provokator lah pada saat anaknya di UK sana. Nggak ada, saya yang selalu mengatakan ke Laura, Loli, bagaimanapun dia adalah ibumu, jangan melawan, pulang baik-baik, pulang ke rumah ibumu. Kalau saya memang selalu ngasih uang, ya ngasihlah. Gimana orang anak itu nggak makan di sana ya, orang anak itu selalu kelaparan di sana, terus dia meminta uang sama siapa kalau bukan sama orang-orang yang dia kenal ya. Harusnya kan jadi ibunya juga berterima kasih ya. Di amarah dia yang ingin mendidik anaknya, masa iya dibiarkan anaknya kelaparan? Gak gitu juga guys mendidik anak ya. Udahlah, pokoknya saya mah segala apapun bentuk berita yang tidak benar akan saya luruskan, biar kalian tuh melek
ya. Jadi ya netizen ini ya, netizen yang punya adab, yang punya hati nurani. Nah, mudah-mudahan ya kalian tidak mengalami hal yang terjadi ya, apapun itulah, tidak mengalami anak keturunan kalian tidak mengalami ya. Tidak bermaksud membela. Saya udah bilang dari awal, urusan ibu dan anak saya nggak mau ikut campur. Tetapi kalau ada berita yang tidak benar, saya luruskan ya. Kecuali kalau saya kayak dia tuh, kalau ribut bawa-bawa anak, saya mah nggak mau, saya mah nggak biadab ya. Kalau misalnya mau benci ya benci aja, kalau anaknya kan nggak salah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya saya disalah-salahin, oh tahu ini dia yang mana buktinya, sampai hari ini saya tunggu. Mana ucapan saya, mana perkataan saya, mana ketikan saya yang di WA kata dia punya, keluarin gitu. Jadi saya juga tahu apa sih yang dia maksud tuh, jangan fitnah melulu ya, jangan, tobat. Oke, guys. Kalau misalnya satu lagi nih mengenai Laura. Kalau misalnya kata Bang Rasman, ya Bang Rasman kan bertanya ya ke saya, apakah selama mengenal dengan Laura tahu ada budenya? Saya nggak pernah tahu. 5 tahun saya 4 lah ya, 4 tahun atau lebih lah, saya nggak tahu. Saya tidak pernah ketemu, melihat atau mendengar nama bude itu ya. Tapi kan ini bukan urusan saya pun ya. Kalau memang ada, tiba-tiba ada keluarganya datang di kehidupannya Laura, ya alhamdulillah gitu. Karena kasihan, bagaimanapun senyaman-nyamannya di safe house ya pasti lebih enak tinggal keluarga kalau memang ada ya, kalau memang ada yang menampung atau mengurus Laura sekarang, bagus gitu. Jadi udahlah kalian ini be real ya. Biar tuntas nih, kalian kan suka kepo ya, kok bisa sih komunikasi sama Rasman? Iya, karena kebetulan saya memang lagi didampingi oleh lawyer yang rekannya Bang Rasman, namanya Mas Tommy ya. Mas Tommy saya tunjuk menjadi lawyer saya untuk urusan penembakan kantor saya gitu. Jadi mereka lagi berkumpul, oh tahu, oh ini Mas Tommy lawyer saya ya gitu. Ya biasalah dalam pertemanan, oh ini kenal ini, coba tanya, biasa gitu, bukan hal yang aneh ya, bukan yang hal aneh gitu. Coba kalian pinter deh ya, pinter, jangan selalu apa-apa tuh dilihatnya negatif aja, sedikit aja di hidup kalian itu lihat sisi positif dari semua pemberitaan. Lihat dari 2 sisi, oh kata A begini, oh kata B begini. Jadi jangan suka ketak-ketik ngamuk tanpa mendengar dari 2 sisi, netizen gitu ya. Nah, jangan dibilang lagi hoax. Mana sih lawyer Mbak Fitri, lawyer nenek? Ini dia nih, Mas Tommy Tri Yunanto namanya. Dia nggak bisa di mention karena memang dia nggak suka terlalu bersosial media, makanya saya suka pakai dia jadi lawyer. Ya.